Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jemaah kampung takwa dan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Asy-Syu'ara ya. 2 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu ya, kita sudah sampaikan bagaimana Al-Quran ini bukan diturunkan kepada setan ya, pada setan-setan. Dia merupakan peringatan ya. Dan tidaklah azab datang ke satu kaum kecuali sudah ada orang yang memperingatinya ya, diingatkan ya. Kemudian peringatan ini juga ketika azab diturunkan itu sebenarnya tidak meleset gitu. Allah hanya memberikan atau memberi hukuman pada orang-orang yang zalim ya. Wa ma kunna zalimin. Kami tidak zalim terhadap orang-orang yang memang sudah berlaku durhaka ya. Nah, mari kita lanjutkan di ayat yang ke-212 surat Asy-Syu'ara ya. Ayat ke-212. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Janganlah engkau ya Muhammad ya, menyeru kepada ilah selain Allah ya, maka kamu menjadi orang-orang yang diazab. Nah, ini sebenarnya obrolan ini kepada Rasul ya. Muhammad, jangan kamu menyeru kepada sembahan selain Allah. Artinya, walaupun Muhammad, walaupun Rasul, kalau dia menyembah Allah, tidak menyembah Allah, naudzubillah ya, tidak mungkin hal ini terjadi. Tapi ini membuktikan bahwa walaupun Rasul pun, orang-orang terdekat pun, orang-orang alim pun tahu-tahu berubah menjadi orang musyrik dan sebagainya, dia tidak selamat dari azab Allah ya. Karena itulah Islam itu tidak memandang siapapun. Kalau dia berbuat durhaka, berbuat jahat, akan diazab, itu aja ya. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menyeru kepada selain Allah. Artinya menyembah kepada selain Allah. Karena mereka pasti akan diazab. Entah di dunia atau di akhirat ya. Jangan menyeru kepada selain Allah. Ente bakal diazab. Walaupun ente Rasul misalnya. Karena Rasul naudzubillah tidak pernah ya sampai seperti itu. Tapi ini mengingatkan kepada orang yang diseru oleh Rasul. Rasul sendiri nggak bisa menanggung dirinya sendiri kalau dia menyeru kepada selain Allah, nggak bisa ya. Rasulullah Nabi Muhammad tuh nggak bisa ya. Dan seluruh Rasul. Ini juga berarti bahwa pengikut Rasul siapapun dia, termasuk ulama-ulama misalnya ya khalifah Rasulullah, ada Amirul Mukminin ya,
ada banyak lah pemimpin-pemimpin muslim, kalau dia berbuat syirik, musiknya kena azab sama aja. Dan gak ada tuh yang namanya keturunan, wah dia keturunan ustadz, keturunan kiai, keturunan ajengan, dia sih aman dari azab Allah. Enggak ada. Ya, itulah kesetaraan dalam Islam. Islam itu bukan apa? Bukan karena darah, bukan karena keturunan, bukan. Ya, tapi Islam itu adalah bagaimana dia memilih jalan fujur atau jalan takwa, itu aja. Yang memilih jalan takwa diselamatkan, yang memilih jalan fujur kena. Ya, dan itu logis dari sisi manusia, kan logis ya. Ada reward di situ. Pais, inget aja. Belum sempat Pak, ini patah soalnya kacamatanya. Insya Allah. Kembali lagi bahwa selamat datang Pak Ismet ya, dari Bekasi, monitor. Minal mu'azzabi. Selanjutnya di ayat yang 214. Yang 214, nah ini ada perintah bagi Rasulullah. Wa anzir ashiratakal aqrabin, maka berilah peringatan kepada kerabat keluarga dekatmu. Ya. Aqrabin yang dekat. Nah, ini ayat ini ayat mengenai perpindahan, ya, perpindahan antara dakwah secara sirriyah menjadi dakwah secara jahriyah. Jadi dakwah secara sembunyi menjadi dakwah kepada secara terbuka. Ya. Walaupun masih belum ada perang frontal waktu itu, belum. Karena di Mekah itu belum ada. Periode Mekah itu belum ada peperangan ya. Perintah untuk berperang itu belum ada di periode Mekah. Nah, ayat ini memisahkan antara dakwah secara sirriyah, secara sembunyi, dengan dakwah secara jahriyah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena tadi ya disebutkan bahwa kamu saja ya Muhammad nggak aman dari azab kalau kamu berbuat syirik gitu. Nah, itu orang Rasulnya. Nah, perintah selanjutnya adalah perintah yang terdekat, keluarganya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringati orang-orang yang terdekat kamu. Ini awalnya ya. Bukan berarti orang terdekat doang terus setelah itu selesai. Enggak. Harus ada jalan terus ya. Dari keluarga besar menuju masyarakat, tetangga dan sebagainya. Masyarakat terus disuratilah negara-negara lain. Ya, negara-negara lain sampai 3 kali saya ngomong. Nah, jadi ini perintah dari Allah untuk menyeru kepada keluarga terdekat. Menyampaikan bahwa Allah akan mengazab kita kalau kita berbuat syirik. Ya. Ketika ayat ini turun, Nabi datang ke Bukit Safa. Datang ke Bukit Safa ya, dalam satu hadis disebutkan ya. Subuh gitu. As-sobahah, subuh. Nah, kata-kata subuh ini menunjukkan bahwa biasanya serangan dari musuh di satu kaum itu mendadak di waktu pagi. Kemudian berdatanglah orang-orang Quraisy ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang datang langsung, ada yang ngutus. Ada apaan sih tuh sampai ngomong kayak gitu. Muhammad. Nah, sampai ngumpul baru Nabi katakan begini. Wahai Bani Muthalib ya. Wahai Bani Lu'ai, dia nyebutin. Beberapa bani suku-suku dia sebutin. Dan itu keluarga dekatnya dia, keluarga dekat Nabi Muhammad SAW. Kalau saya sampaikan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerangmu, ya, menyerang kalian, apakah kamu mau mempercayai? Apa jawab orang Quraisy itu? Ya, saya mau. Saya mau percaya. Yakin dia dengan Muhammad, dia tahu.
Kemudian Nabi mengatakan apa? Wahai kaum Muthalib, wahai kaum Quraisy, wahai kaum Lu'ai, disebutin semua. Takutlah engkau pada azab Allah, pada neraka Allah. Takutlah engkau. Nah, orang Arab nih kalau udah dikasih tahu seperti ini, tahu maksud belakangnya itu apa gitu. Berarti ada hubungannya dengan masalah di perilaku mereka ini. Ya, perilaku mereka pasti ada masalah, dan masalah ini langsung ditanggapi oleh pamannya Nabi, siapa? Abu Lahab. Ada ayam. Langsung ditanggapi oleh Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab menyatakan, Muhammad, apa gara-gara celaka kamu hari ini gitu. Apa gara-gara ini kamu memanggil kami? Bubar akhirnya itu pertemuannya. Ya, dalam hadis yang berbeda disampaikan juga dengan redaksi yang berbeda. Ya, redaksi yang berbeda adalah, wahai kaum Abdul Muthalib, takutlah engkau kepada api neraka. Ya. Ya. Takutlah engkau kepada neraka. Makanya Abu Lahab langsung ngomong gitu. Makanya turunlah ayat tentang salah satunya turun ayat tentang Abu Lahab di surat Al-Lahab ya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Itu tentang Abu Lahab. Dan itu bermula permusuhan yang terus menerus selama kurang lebih 13 tahun ya. 13 tahun memusuhi itu terus siapa? Memusuhi lebih malah ya, karena dia meninggal di waktu perang Badar ya, di Abu Lahab. Jadi ini adalah peringatan dari perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk wa'anzir, ya, berilah peringatan. Ya, kepada siapa? Kepada orang terdekat. Makanya memang ketika kita memberi peringatan, ya, menyampaikan kebaikan, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, selain untuk kita diri sendiri, nomor 2 adalah keluarga kita, keluarga terdekat kita. Ya, supaya bersambung terus nih. Jangan sampai kita seru orang lain, keluarga nggak diurusi. Ini masalah nih kadang-kadang ya, kita sampaikan kepada orang lain. Teman-teman sekalian, ayo kita menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulai dari apa? Dimulai dari mari kita sholat bersama, berjamaah, kemudian baca Al-Quran, menutup aurat dan sebagainya, menghormati ibu bapak, tetangga, tamu dan sebagainya ya, melakukan kebaikan-kebaikan. Orang lain diseru, keluarganya enggak diajak gitu. Ini repot nih ya. Mestinya kita ajak juga keluarga kita, karena keluarga kita ini yang paling dekat dengan kita, dan kita ada ku anfusakum wa ahlikum naro kan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa yang disebut keluarga ini? Istri, anak tuh utama. Nah, itu yang dijaga dulu tuh. Baru bergerak lagi keluar, keluarga besar ya, ponakan, paman, ya, kakek dan sebagainya. Nah, itulah yang dilakukan Nabi SAW ketika melaksanakan perintah wa'anzir ya. Sampaikanlah peringatan kepada keluarganya ya. Dan setelah ini kan periode yang tadi saya sampaikan, periode dakwah jahriyah ya, dakwah secara terbuka ya. Ada prosesnya memang dakwah itu, nggak bisa langsung ujuk-ujuk, ayo teman-teman misalnya ya, dia datang ke Ka'bah, Anda ini semuanya musyrik, Anda itu bakal masuk neraka, Anda bakal habis dipukulin mungkin ya. Ada prosesnya. Nabi juga mendakwai keluarganya dulu, ada Khadijah, ada Ali ya, yang dekat dulu. Baru mulai beberapa sahabat-sahabatnya Nabi kan, ada Abu Bakar ya, Abu Bakar mendakwahi lagi Utsman gitu. Jadi terus, karena seruan kepada Allah itu harus dilaksanakan dan terus menerus, jalan terus gitu. Jangan berhenti ya. Jadi amar ma'ruf, menyeru kepada ma'ruf itu ya, jangan berhenti, jalan terus ya. Ketika ada halangan seperti air, dia akan
mendorong terus, naik ke atas, turun lagi, terus mencari jalan yang bawah, itulah air. Begitulah dakwah menuju menyeru kepada Allah. Berbagai cara dilakukan. Seperti perang pun itu sebenarnya untuk membebaskan dakwah atau membebaskan orang biar memeluk Islam dengan baik. Ya, tanpa adanya tekanan-tekanan. Jadi perang itu bukan maksud untuk memang menguasai, ya. Kan ada yang berpikir itu nasionalisme Arab gitu. Bukan begitu. Ini adalah untuk menghancurkan tirani, menghancurkan kekuasaan, sehingga orang bebas memilih agama siapa, agama yang mau. Dan tidak boleh dipaksa. Jadi tirani-tirani harus dihancurkan. Ya, makanya Nabi mengirim surat ke Maukukis, ke daerah Mesir. Kemudian mengirim surat juga ke Kisra, mengirim surat juga ke Kaisar, mengirim surat juga ke beberapa bani-bani, ada Bani Gatafan, macam-macam bani disampaikan. Untuk apa? Supaya menghancurkan ini tirani ini, sehingga masyarakat bisa memilih tauhid atau memilih musyrik, memilih tauhid atau memilih syirik. Makanya sebelum berperang itu disampaikan oleh utusannya, Anda mau mengikuti Islam, maka semua selamat. Tidak ada. Yang kedua, Anda tidak mengikuti Islam, Anda hanya membayar jizyah, ya, sejenis pajak yang sangat kecil. Pajak apa? Sejenis pajak untuk pengamanan dan sebagainya. Atau kita perang dan dikasih waktu 3 hari. Jadi 3 itu disampaikan. Ya. Kalau misalnya ya Islam itu menjadi pemaksaan agama, dia nggak ada proses jizyah. Kamu harus masuk agama saya semua. Nggak ada jizyah. Gitu. Makanya ada jizyah namanya. Ya. Jadi kamu masuk Islam, jizyah, Islam dan jizyah ini dua-duanya aman. Artinya aman, tidak ada peperangan di situ. Di sini ada perjanjian kalau di jizyah itu. Ya. Nah, yang ketiga, perang. Betul, setelah perang seperti contohnya Umar bin Khattab waktu ke Palestina itu diserahkan ibaratnya kunci kota Al-Quds itu. Dan masyarakat Al-Quds waktu itu, Yerusalem waktu itu, melihat keadilan Islam, dibiarkan tuh orang-orang yang dibiara-biara, ya mungkin di gereja dan sebagainya, dibiarkan. Yang diperangi adalah yang orang yang memeranginya, pasukan perang lah terutama. Ya. Itu contohnya. Ya, kembali lagi kepada ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya. Ayat selanjutnya ayat 215. Di sini kalau di cetakan Indonesia yaitu ada lam alif la waqfa alaih. Tidak ada wakaf di situ. Artinya secara makna dia bersambung dengan ayat selanjutnya. Ya. Ayat 215 surat Asy-Syu'ara. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Maka rendahkanlah dirimu, ya, wahai Muhammad, kepada orang yang mengikutimu, limanittaba'aka minal mu'minin, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, ini perintah dari Allah supaya merendahkan diri. Artinya merendahkan diri mengayomi lah gitu. Bukan petantang petenteng gitu setelah dia dapat pengikut. Mohon maaf ya, kamu jadi pengikut saya jadi raja kamu. Enggak begitu. Kalau bahasa harfiahnya wakhfid janahaka. Janah itu sayap. Jadi kamu berlakulah seperti sayap burung. Berlakulah seperti burung yang ketika mau turun dia akan merendahkan sayapnya. Jadi tunduk gitu. Artinya tunduk itu begitu menghargai orang yang beriman, yang mau mengikuti dia gitu. Ya, yang mau mengikuti dia. Makanya wakhfid janahaka, tundukkan. Kan memang Nabi luar biasa ya terhadap
kita rindu terhadap majelis-majelis Nabi ya. Bagaimana mereka mendapatkan kasih sayang ya. Begitu luar biasa dari seorang Nabi. Ya. Coba kita ingat bagaimana Nabi memberikan puluhan unta kepada orang-orang setelah Futuh Mekah waktu itu ya. Ya. Ada satu peperangan dan mereka ada orang-orang mu'alaf ya, orang-orang yang baru masuk Islam, diberikan unta yang banyak hasil dari ghanimah. Ya, diberikan unta yang banyak, ada mungkin dikasih ya. Dan gak hitung-hitungan ya. Itu bedanya Nabi dengan raja tuh begitu. Nabi itu gak hitung-hitungan, diberikan banyak. Sampai sempet ya, sempat saya kasih tahu, kalau sempat saya ceritain ceritanya di sini tentang beberapa sahabat yang bergumam sembari Muhammad udah ninggalin kita gitu modelnya ya. Siapa sahabat itu? Sahabat Ansor ya. Beberapa sahabat mungkin ya namanya manusia kan, kaget juga. Itu orang yang baru masuk ke Islam dikasih banyak harta, kita ditinggalin gitu. Ini kata sahabat Ansor. Nabi mendengar tuh cerita itu, kemudian dikumpulkan. Wahai sahabat Ansor, udah saya ceritain, saya masih ingat tuh. Tapi waktu itu udah ada YouTube, udah ada ini, lupa saya. Wahai sahabat Ansor katanya, aku tahu apa yang kau bicarakan. Kalian kan mungkin berkata begini, dulu Muhammad, ini bahasa saya ya, mohon maaf, hadisnya saya redaksinya dipakai bahasa saya lah. Dulu Muhammad engkau datang ke Madinah nggak pakai apa-apa, ibaratnya kami yang nampung, kami yang membela engkau, kami yang ikut dalam peperangan sekian banyak. Ketika engkau punya harta, kami ditinggalkan. Ini bahasa saya. Kayaknya Nabi Muhammad SAW begitu tuh ngomongnya. Ini bahasa saya tapi. Anda kan ingin mengatakan begitu kan? Kalian ingin mengatakan begitu kan? Pada diem kan itu, sahabat Ansor pada diem. Wahai sahabat Ansor, kata Nabi, aku ini kalau ada orang Ansor berjalan di satu lembah, aku akan mengikuti lembah itu, mengikuti jalan itu. Ya. Ini disampaikan Nabi, betapa dekatnya Nabi dengan sahabat Ansor. Apalah artinya sekian harta dunia bagi mereka yang kita tundukkan hati. Mu'alaf kan ditundukkan dengan itu. Orang membawa harta kata Nabi, tapi sahabat Ansor membawa saya. Membawa Rasul. Apakah engkau ridho terhadap orang? Ridho mana engkau, membawa harta atau membawa saya sebagai Rasul? Menangis itu siapa? Sahabat Ansor itu menangis. Ingat ya, bahwa harta yang terbaik di sekalangan Ansor pada situ adalah ada Nabi di situ. Sampai mereka bilang sambil menangis, "Ya Nabi, kami ridho engkau bersama kami. Kami ridho engkau bersama kami. Biarin dah orang mau bawa harta apa, asal engkau datang bersama kami, pulang bersama kami ke Madinah." Itu saat-saat menjelang meninggalnya Nabi, itu sudah setelah Futuh Mekah waktu itu. Dan ketika meninggal Nabi itu ya memang itulah bencana gitu. Ketika Nabi terputus wahyunya, itulah bencana bagi umat manusia itu. Ya. Kembali lagi masalah ini ya, wahfid janah, betapa Nabi itu begitu menundukkan dirinya kepada orang yang mengikuti dia. Begitu santun ya. Masih kita ingat bagaimana Abu Hurairah yang
mengeluh masalah sakit, perutnya sakit gara-gara keroncongan. Dia datang ke Abu Bakar menanyakan ayatnya tentang ini. Abu Bakar mungkin nggak ngeh ya. Kemudian dia datang ke Umar menanyakan satu masalah agama, nggak ngeh juga itu. Bahwa dia keroncongan si Abu Hurairah itu. Dia termasuk ahli sufa itu orang yang belajar di pinggir-pinggir Masjid Nabi, dan mereka tinggal di situ. Ya orang duafa lah kira-kira gitu. Abu Hurairah itu begitu. Tapi kelebihan dia karena tidak terlalu banyak masalah urusan keduniaan, dia banyak hadis-hadis yang disampaikan dari mereka. Ketika datang ke Nabi, ya Abu Hurairah tahu. Nabi Muhammad SAW itu tahu. Wahai Abu Hurairah, ayo kita datang ke rumah. Kira-kira begitu. Lalu diberikan susu dan sebagainya. Jadi Nabi ini tahu bagaimana umatnya, orang yang mengikuti dia, dan sensitif. Ada kesulitan, nggak perlu diomongin itu dia tahu ada kesulitan kepada yang dialami oleh pengikutnya. Ya, mudah-mudahanlah kita sedikit demi sedikit dapat mengikuti Nabi, menyampaikan kebaikan-kebaikan ini menuju Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdekat kita, ya, dan kepada siapa saja, ya, termasuk ini ya. Ini disampaikan lewat media sosial, ya. Kan kita nggak tahu sampai di mana media sosial ini sampai, kan. Saya juga nggak tahu siapa, ada yang dengerin atau enggak saya nggak tahu, kan. Saya yakin bahwa ketika disampaikan, diudarakan, disiarkan, itu akan ada orang-orang yang nggak tahu, tersentuh hatinya atau sebodoh urusan mereka, kan. Kita sampein aja. Mudah-mudahan jadi jalan amal untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.